Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part keempat. Langsung saja. Bawa celurit dimarahi Pak Mahmud. Dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Xiaosu yang sedang berdiri di depan pilar itu, dan dari belakang seseorang pun berkata, Xiaosu ini jauh lebih hebat dari Guan Minghou. Tapi bukankah mereka bilang Guan Minghou satu langkah di atas Jian Wu? Dan seseorang di samping pun berkata, mungkinkah Xiaosu sengaja menyembunyikan kekuatannya? Sungguh seorang yang jenius. Sambil terlihat Guan Minghou dari belakang yang emosi, dan di sisi ayah mereka pun berkata, lihat itu, dia adalah anakku. Hahaha. Sambil dipandangi dengan sinis ayah Yumusu, sambil ia bergumam, apa kau yang mendapatkan pencapaian ini, dan apa ini juga ada hubungannya denganmu? Semua itu hanya karena kau ayahnya. Dan di sisi Yang Chen, ia pun tertawa sambil berkata, kau hebat adikku, kau hebat, bersoraklah untuk raja kita. Sambil mereka semua pun terbengong dengan ulah Yang Chen itu. Lalu terlihat Lingxi dari belakang yang berkata, apa yang kau bicarakan? Yang Chen pun menjawab, apa kau tidak tahu, semua itu berkat aku sebagai saudaranya. Xiaosu bisa sampai sejauh ini. Lalu di sisi Lingxi, ia pun langsung membalikan badan, dan mereka pun berkata, hei, 2 dari 3 teratas telah selesai melakukan tes mereka, dan sekarang hanya Xian Lingxi yang tersisa. Sambil terlihat para murid pria yang terkesima dengan kecantikan Lingxi itu, dan di sisi belakang Lingxi, Yang Chen pun berkata, sekarang giliranmu. Lalu Lingxi pun maju dengan aura yang sangat membara. Ia pun berada di depan pilar itu dengan pukulan yang sangat membara diarahkan ke pilar tadi. Lalu pilar itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat membara. Panitia pun berkata, 2.900 pon. Sambil dari belakang mereka semua pun terkejut dan berkata, bagaimana bisa Xian Lingxi lebih buruk dari Guan Minghou? Ini tidak benar kan? Dewiku seharusnya mendapatkan tempat yang pertama. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun berkata, apa yang kalian tahu? Dan ia pun bergumam, Xian Lingxi tidak baik dalam hal kekuatan, dan level kultivasinya hanya di puncak tahap kelima body tempering. Jika dia berhasil mencapai tahap ke-6 body tempering, kekuatan tinjunya pasti akan mengalahkan Guan Minghou. Sambil terlihat panitia itu yang memanggil Yang Chen, dan di sana Yang Chen pun menuju ke arah pilar sambil dilirik oleh Lingxi. Di sana Yang Chen pun akan memukul. Lingxi pun bergumam, kenapa dia masih sangat percaya diri? Apa dia benar-benar ingin menciumku? Tidak, dia tidak berkualifikasi. Sambil ia ketakutan karena Yang Chen di sana sangat serius. Lalu di sisi Yang Chen diperlihatkan ia sedang pemanasan dan bersenam ria di sana. Seseorang di sana pun berkata, lihat si bodoh itu, apa yang dia lakukan? Sambil mereka menertawai Yang Chen, dan di sisi Yang Chen terdapat aura membara. Di sana mereka semua pun terkejut dan berkata, tidak mungkin. Apa aku salah lihat? Astaga, bukankah hanya ketika tulang telah dimurnikan, mereka dapat memobilisasi otot dan tulang yang ada di seluruh tubuh untuk membuat suara getaran? Sambil kita diperlihatkan Wen di sana yang emosi dan berkata, apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah mereka bilang Yang Chen hanya ada di tahap pertama body tempering? Mengapa jadi begini? Lalu di sisi Lingxi, ia pun emosi sambil bergumam, si brengsek ini, dia benar-benar bohong pada aku. Lalu di sisi Guan Minghou, ia pun terbengong sambil bergumam, tidak, ini mustahil, tahap kelima body tempering. Bahkan jika dia tahap kelima body tempering, dia masih tidak sebanding denganku. Level kultivasi si brengsek itu pasti hasil eliksir ajaib. Tidak mungkin dia berhasil mencapai tahap kelima body tempering dengan begitu cepat. Sambil kita diperlihatkan Yang Chen di sana yang akan memukul dengan aura yang sangat membara. Ia pun berkata, Whirlpool, cepret. Dan di sana pilar itu pun diselimuti dengan asap. Tiba-tiba pilar itu pun cahayanya sampai ke atas. Lalu mereka semua pun terkejut, dan panitia pun berkata, 3.500 pon.
Sambil terlihat Yu musuh di sana yang berkata, kakak Yang Chen begitu kuat. Lalu di sisi Wen, ia pun emosi dan berkata, pria yang hanya mengandalkan kekuatan brutal, aku memang bukan rival untukmu dalam hal pertarungan. Dan di sana Yang Chen pun berkata, sayang, gimana, hebat kan? Tiba-tiba Lingxi dari sana pun hilang dan Yang Chen pun berkata, di mana Lingxi? Aku ingin menagih janjinya. Hei Foxy, jangan coba-coba sembunyi dariku. Cepat atau lambat bibirmu akan bertemu dengan bibirku. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Lingxi yang sedang berlari emosi dan ia pun berkata, dasar Yang Chen yang tidak tahu malu, kau berbohong padaku, jadi aku tidak akan mau menciummu. Sambil kita diperlihatkan di sisi Yang Chen dan ia pun berbangga diri di sana di hadapan adiknya. Lalu tiba-tiba gadis Senpai pun mendatanginya sambil berkata, tidak mungkin itu kekuatanmu Yang Chen. Lalu ia pun bergumam, aku ingat setengah bulan yang lalu dia hanya di tahap pertama body tempering, tapi hanya dalam setengah bulan dia sudah mencapai tahap kelima body tempering. Apa itu benar-benar Yang Chen? Dia sangat luar biasa. Sambil ia memandangi Yang Chen dari kejauhan dengan terkesima. Lalu di sana ketua pun berkata, ronde pertama telah selesai dan mereka yang lulus tes bisa mengikuti ronde kedua besok pagi. Lalu kita diperlihatkan beberapa waktu kemudian sebuah bangunan, ternyata di dalamnya terdapat Xiaosu dan Yang Chen. Xiaosu pun berkata, kakak, menurutmu bagaimana tes berikutnya? Maksudku ronde kedua. Dan Yang Chen pun menjawab, aku tidak yakin, tapi ini mungkin pertarungan individu. Jika kita bertarung, kita tidak perlu ragu. Jika kita bertemu dengan orang yang tidak kita suka, kita hanya perlu mengajarnya dan tidak perlu terus menjaga low profile, tahu? Lalu Xiaosu pun bertanya, kakak, apa menurutmu besok kakak akan hadir? Lalu Yang Chen pun menjawab, yaps, dia mungkin akan datang. Lalu kita diperlihatkan di tempat lainnya. Di waktu yang sama kita diperlihatkan seseorang yang berkata, saudara Yuan, kita belum bertemu untuk waktu yang lama. Aku tidak menyangka kau telah mencapai level kultivasi yang begitu dalam. Aku kagum padamu. Dan itu adalah Guanxi, kepala keluarga Guan, ayah Guang Minho. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang mempunyai codet di mukanya, dan itu adalah Yuan Min, Master White Tiger Pavilion, salah satu dari 4 master pelataran dalam Akademi Seni Bela Diri Cao. Dan orang itu pun berkata, waktu berlalu begitu cepat, terasa seperti baru kemarin kita berlatih bersama di dalam pelataran dalam. Lalu ayah Guan pun berkata, saudara Yuan, Mingho mempercayaimu untuk mengurus pelataran dalam. Lalu si codet pun berkata, jangan terlalu sopan. Setelah ujian ini, Mingho akan diakui oleh White Tiger Pavilion dan aku akan secara pribadi menerima dia sebagai muridku. Lalu ayah Guan Mingho pun berkata, Mingho, kenapa kau tidak memberikan hormat pada mastermu? Lalu dengan cepat Mingho pun bersujud memberikan hormatnya kepada master codet sambil berkata, Mingho menunjukkan rasa hormatnya kepada master. Di sana master codet pun berkata, haha, bangunlah Mingho, tidak perlu bersikap berlebihan begitu. Lalu di sana ayah Mingho pun berkata, saudara Yuan, kau dengar, kau adalah pengawas di ronde ketiga, Mingho. Lalu di sana codet pun berkata, saudaraku, santai saja dengan seni bela diri Mingho. Lulus tes kali ini tidak akan terlalu sulit baginya. Lalu ayah Mingho pun berkata, tentu saja Pil Xiaolong harus Mingho yang mendapatkannya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hari berikutnya di alun-alun perguruan Cao, dan di sana ayah Yang Chen pun berkata, kerja bagus kalian berdua. Kalian belum mengecewakanku. Sambil ia menepuk pundak dari Yang Chen bersama Xiaosu itu. Dan di sana ayahnya pun berkata lagi, orang tua itu bilang kalau kalian bisa pulang ke rumah beberapa hari setelah ujian, kurasa orang tua itu merindukan kalian. Dan di sana Xiaosu pun berkata, sungguh hore. Dan ayahnya pun berkata lagi, tetua juga memberitahuku bahwa untuk sementara ini kau harus menyimpan kartu rahasiamu. Sambil terlihat tetua di sana yang dikerumuni oleh murid lainnya, dan ia pun berkata, ronde kedua penilaian pelataran dalam akan dimulai dengan ujian hati. Lalu mereka semua pun terbengong sambil berkata, apa? Ujian hati? Sambil terlihat ketua pun mengarahkan tangannya ke atas dan terdapat aura membara di sana. Ternyata itu adalah lubang yang bersinar dari atas.
atas dan mereka semua pun terkejut. Ketua pun berkata, semua murid yang akan mengikuti ujian harus masuk ke dalam formasi pemurnian hati. Ingatlah untuk menjaga hati kalian tetap utuh dan siapapun yang bisa melewati kelima level akan dinyatakan lulus. Sambil terlihat Yang Chen yang mengarahkan tangannya ke arah cahaya itu, dan di sana ia pun seakan-akan terteleportasi ke dunia lain dan ia pun cingak-cinguk di sana. Tiba-tiba terdapat beberapa binatang buas yang berada di hadapannya dan menyerang ke arahnya. Yang Chen pun berkata, semua ini hanyalah ilusi, hancurlah. Dan seketika binatang-binatang itu pun hancur karena binatang-binatang itu adalah ilusi. Lalu terdapat notifikasi yang berbunyi, level pertama lulus. Dan di sana Yang Chen pun berkata, isi banget sih. Lalu kita diperlihatkan beberapa pasukan di sana yang hancur karena itu adalah ilusi juga. Lalu notif pun berbunyi lagi, level 2 lulus. Sambil terlihat Yang Chen di sana yang melewati ujian itu dengan sangat santai dan notif pun berkata, level 3 lulus. Lalu Yang Chen pun membuka pintu di sana sambil berkata, oh gitu aja kok isi banget ya. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena dari depannya terdapat gadis senpai yang berkata, Yang Chen, akhirnya kau datang. Sambil terlihat di sana terdapat Lingxi juga yang dengan sangat seksi. Ia pun berkata, karena kau sudah melakukannya dengan baik, aku akan memberimu ciuman. Sambil kita diperlihatkan murid lainnya yang memasuki, tiba-tiba murid lainnya pun terjatuh dan di sana ketua pun berkata, mereka gagal. Sambil kita diperlihatkan master pelatar dalam Xinglong Pavilion dan ia pun berkata, penguasa pedang suci, murid barumu tidak buruk. Dia berhasil melewati 3 level pertama dalam waktu singkat. Sambil terlihat di sana di sampingnya adalah Master Qiang, yaitu ayah dari Lingxi, dan master di sampingnya pun berkata lagi, ini menunjukkan bahwa dia memiliki hati seni bela diri yang kuat dan dia akan menjadi orang hebat di masa depan. Lalu Master Xiang pun berkata, dia masih muda, bahkan jika dia berhasil melewatinya tanpa masalah, dia seharusnya tidak melemahkan kewaspadaannya. Bukankah ini terlalu awal untuk membicarakan apa yang akan terjadi di masa depan? Lalu kita diperlihatkan Guan Mingho di sana dan Master pun melihat dari CCTV. Ia pun berkata, dunia hanya tahu cara mengejar bakat bela diri murni dan tidak tahu betapa pentingnya hati seni bela diri. Jika kau tidak punya hati seni bela diri yang kuat, bahkan jika level kultivasimu tinggi, kau pasti akan menyesalinya suatu hari nanti. Sambil kita diperlihatkan Lingxi di sana yang berhalusinasi mendapatkan harta yang sangat banyak. Lalu di sisi master itu pun berkata, kalimat dari seseorang Sain memang sangatlah berharga, sungguh kebijaksanaan yang agung. Sambil mereka melihat ke arah Yang Chen dan di sana tetua itu pun berkata lagi, Lingxi, Jian Wusu, dan Guang Minho juga berhasil melewati level ketiga, tapi sepertinya Yang Chen berada dalam masalah. Lalu kita diperlihatkan di sisi Yang Chen di sana, ia pun terbengong karena ia sedang digoda oleh gadis senpai sambil berkata, Yang Chen, kemarilah, kakak akan mengajarimu sesuatu. Di sana Yang Chen pun berkata, gak mau, kau pasti palsu, tidak nyata. Tapi gadis senpai pun malah merangkul Yang Chen sambil akan menciumnya berkata, apa kamu yakin tidak mau mencoba dual kultivasi? Waduh, mau dual kultivasi. Dan di sana Yang Chen pun berkata, dual kultivasi, apakah ini nyata? Sambil terlihat gadis senpai yang ada di ranjang bersama Yang Chen di depannya. Lalu gadis senpai pun membuka bajunya. Aduh, mau kena sensor lagi. Sambil ia berkata, ayo mulai Yang Chen. Sambil ia akan mencium Yang Chen. Di sana Yang Chen pun tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Ternyata itu adalah aura petir dan aura api. Lalu diperlihatkan gadis senpai itu yang akan mencium Yang Chen dan Yang Chen pun tersadarkan diri. Tiba-tiba gadis senpai pun dipegang mukanya oleh Yang Chen dan ia pun berkata, tidak, dasar palsu, hancurlah. Dan seketika gadis senpai itu pun menghilang dari hadapan Yang Chen. Di sana Yang Chen pun ngos-ngosan, tapi tiba-tiba dari samping Yang Chen terdapat Lingxi yang berkata, kakak Chen, aku kalah pertaruhan. Hari ini kamu boleh mencium apapun yang kau mau. Aduh, mau mencium apa?
sambil ia memegang tangan dari Yang Chen. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun melirik ke arah boba dari Lingxi, dan di sana ia pun terkesima hampir terkena rayuan dari Lingxi yang adalah ilusi dari ujian itu. Di sana Master Xiang pun melihatnya terbengong. Lalu di sisi master lain pun berkata, Suat Shen, tolong bersabar. Anak seumuran dia emang lagi ada di puncaknya. Wajar saja kalau wanita cantik dapat membingungkan kita. Bukankah Ancient Sage bilang bahwa pahlawan sejati bisa mengatasi kecantikan? Sambil ia diperlihatkan Yang Chen yang akan mencium Lingxi di sana. Lalu tiba-tiba Yang Chen pun tersadar dan ia pun berkata, Tunggu. Lalu halusinasi Lingxi itu pun berkata, Kakak Chen, apa kamu tidak menyukaiku? Dan Yang Chen pun hanya terdiam dan berkultivasi di sana. Sambil terlihat Lingxi di sana yang terbengong, dan tiba-tiba Lingxi pun hancur karena itu adalah halusinasi. Dan notif pun berbunyi, level 4 lulus. Lalu Yang Chen pun merasa lega. Lalu kita diperlihatkan di sisi Guan Minghu. Di sana ia pun membuka pintu dan terdapat 3 gadis cantik yang sangat semplohe di depannya. Dan Guan pun berkata, lihat. Sambil terlihat gadis-gadis itu yang menghilang, ternyata dari dalam baju dari Guan terdapat sebuah senjata dan level 4 pun lulus. Di sana ia pun bergumam, dengan artefak yang master berikan padaku, aku yakin aku akan memenangkan tempat pertama. Hahaha. Sambil kita diperlihatkan Yang Chen lagi di sana yang akan melewati sebuah sungai. Ternyata sungai itu terdapat beberapa tengkorak yang melayang sangat mengerikan. Yang Chen pun berkata, Ayang Lingxi dan Senpai mungkin bisa mengacaukan pikiranku, tapi tidak denganmu, dasar tulang busuk, hancurlah. Dan tiba-tiba tulang-tulang itu pun hancur di hadapan Yang Chen dan level 5 pun lulus. Sambil ia dilihat dari kejauhan oleh Master Xian, dan di sana master lain pun berkata, Master Jian Wushu, si bocah dengan hati bela diri yang berdebu itu, dia begitu kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika ini 4 pavilion pelataran dalam, tidak ada orang yang sebanding dengannya. Sambil ia membicarakan Xiaoshu di sana, lalu Master Xian pun berkata, ini hanya formasi pemurnian hati level pertama, ini masih belum layak untuk dibanggakan. Di usianya, jika dia bisa menghancurkan formasi pemurnian hati tahap menengah, dia baru bisa dianggap luar biasa. Dan Master pun berkata, hehe, yang dikatakan Zain itu memang sangatlah benar dan bijak. Dan ia pun bergumam, hehe, terserah sampean aja pak, bahkan aku sendiri saja tidak yakin bisa melewati formasi pemurnian hati tahap menengah dengan mudah. Dan bagaimana bisa murid yang baru belajar melewatinya? Sambil kita diperlihatkan tempat lain di sana, dan Yang Chen di sana pun bergumam, apakah ini item array dengan array pemurnian hati? Lalu ia pun duduk bersila sambil bergumam lagi, baiklah, aku akan memahami susunan pemurnian hati ini dulu. Sambil Yang Chen dipandangi oleh Master Xiang dan bergumam, si bocah bau ini punya hati yang besar. Meskipun dia tidak tahu cara mengukir pola dasar, dia tetap ingin memahami misteri array pemurnian hati. Sambil terlihat Yang Chen di sana yang hanya terdiam, dan ia pun bergumam, pola yang sangat jelas, ini kesempatan bagus untuk belajar. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat luar dari arena itu, dan di sana seseorang pun berkata, orang pertama keluar. Ternyata itu adalah Guang Minho yang keluar, dan mereka pun berkata, itu Guang Minho, tentu saja dia akan menjadi orang pertama yang berhasil melewati ujian pemurnian hati. Sambil kita diperlihatkan Xiaoshu yang di posisi kedua dan Lingxi di posisi ketiga. Lalu diperlihatkan murid-murid lainnya yang bisa keluar dari ujian itu juga. Dan di sana Xiaoshu pun memandangi sambil berkata, kakak, apa yang terjadi padamu? Sambil ia memandangi cahaya di atas itu, dan ternyata Yang Chen pun keluar dari sana juga. Dan seseorang pun berkata, tentu saja Yang Chen adalah orang terakhir, tapi dia juga lulus ujian kan? Sambil ia didatangi Xiaoshu dan memegang keningnya sambil berkata, kakak, kau tidak sedang sakit kan? Apa yang terjadi? Kenapa kau lambat sekali? Lalu di sana Yang Chen pun berkata, kita akan jadi orang kaya, kaya raya. Dan di sana Xiaoshu pun berkata, apa? Kaya? Dan Yang Chen pun menjawab, aku akan memberitahumu nanti. Dan di sana Master pun berkata, diam.
ronde ketiga dari tes besar akan diadakan di pelataran Daram. Mereka yang mendapatkan kualifikasi dari tes sebelumnya akan ikut denganku. Lalu mereka pun menuju ke arah pagoda, dan di sana terdapat pagoda yang sangat tinggi. Lalu terdapat Master Codet yang berkata, ini adalah menara 4 spirit, senjata kelas berat pengadilan Sauge. Penilaian ronde ketiga diatur oleh array master di setiap lantai yang ada di dalam menara ini, dan aku adalah ketua White Tiger Pavilion dan aku akan bertanggung jawab atas ujian hebat ronde ketiga ini. Di ujian ini, menara 4 spirit hanya akan terbuka untuk 5 lantai terendah. Melewati lantai pertama akan dianggap berkualifikasi dan akan dipromosikan ke pelataran dalam. Tentu saja, jika kalian ingin berkompetisi untuk mendapatkan 10 besar, kalian harus melakukannya lebih dari itu. Jadi, lakukan yang terbaik di sana. Guan Mingho pun bergumam, tidak peduli seberapa kerasnya kau akan mencoba, itu tidak akan ada gunanya. Posisi pelindung kepala hanya akan menjadi milikku. Dan di sana Master Codet pun berkata, ujian dimulai. Sambil kita diperlihatkan Yang Chen yang memasuki pagoda itu, dan di sana ia pun bertanya-tanya karena ia pun memasuki hutan. Tiba-tiba seseorang di sana pun menyerangnya sambil berkata, kau akan mati. Dan Yang Chen pun bergumam, apa-apaan ini? Ini sih terlalu lemah. Lalu ia pun memukul orang itu hingga orang itu pun terlempar ke atas. Dan tiba-tiba terdapat serigala yang akan menyerangnya, dan di sana serigala itu pun dihajar oleh Yang Chen hingga serigala itu pun tepar. Sambil kita diperlihatkan pagoda itu yang dikelilingi oleh para master dan para anggota lainnya. Di sana master pun berkata, siapa yang berhasil menerobos ke lantai 3 dengan begitu cepat? Dan master dari samping pun berkata, menurutku dia adalah Guan Mingho. Keluarga Mingho memiliki kekuatan yang baik. Anak itu juga terlihat tenang dan dia punya hati bela diri yang lebih kuat dibandingkan murid yang lain. Dia memiliki banyak keunggulan. Dan di sana master lain pun berkata, anak dari keluarga Guan itu sangatlah hebat, sungguh seorang jenius muda yang langka. Lalu kita diperlihatkan si Codet yang tersenyum sambil berkata, hahaha, saat ini kebanyakan murid masih kesulitan melewati lantai pertama, dan jika mereka bisa menembus ke lantai 3 dengan 1 kali tarikan nafas, itu berarti kekuatan keseluruhan Guan Mingho jauh lebih tinggi. Sambil kita diperlihatkan Guan Mingho yang dicakar oleh sesuatu, dan di sana ia pun terkena dadanya, dan ternyata itu adalah serigala. Lalu serigala itu pun terpental dengan aura membara dari tubuh Guan Mingho. Ternyata Guan Mingho pun menggunakan sesuatu di tubuhnya, dan ia pun bergumam, dengan Einer Armor Yellow level low grade yang master berikan padaku, mudah sekali bagiku melewati lantai kedua ini. Sambil kita diperlihatkan di luar pagoda itu, seseorang pun berkata, seseorang juga telah naik ke lantai 3. Lalu seseorang murid di sana pun berkata, apa? Cepat sekali. Apakah itu Xian Lingxi dan Xiaosu? Hanya mereka yang bisa dianggap setara dengan Guan Mingho. Lalu kita diperlihatkan di lantai ketiga pagoda kuno itu, dan terdapat 2 samurai di sana, dan Yang Chen pun memasuki tempat itu. Tiba-tiba samurai itu pun matanya bersinar dan menyerang ke arah Yang Chen dengan bertubi-tubi. Di sana Yang Chen pun dapat menghindarinya sambil bergumam, apa? Cepat sekali, boneka ini memiliki kekuatan yang setara dengan tahap 4 body tempering. Sambil ia menghindari serangan dari boneka samurai itu, dan Yang Chen pun bergumam lagi, tapi melawan 2 sekaligus, kerjasama mereka juga sangatlah rapih dan teratur. Pertarungan ini jauh lebih sulit daripada melawan tahap kelima body tempering. Sambil ia menghindari serangan-serangan itu dan bergumam, ginseng bela diri, sambil ia menyentuh tanah di sana, dan kedua boneka samurai itu pun akan menyerangnya lagi. Dan Yang Chen pun bergumam, mereka menjadi lebih lambat, dan jebret, ia pun memukul boneka itu hingga terlempar menabrak ke tembok. Di sana terdapat notif yang berbunyi, lantai ketiga lolos. Dan Yang Chen pun bergumam, aku tidak menyangka setelah mempelajari kitab suci tertinggi, pandanganku akan menjadi lebih baik dan kecepatan dari musuhku juga akan terlihat melambat. Dan kita diperlihatkan lantai keempat. Di sana terdapat 2 beruang besar yang sangat ganas di hadapan Yang Chen, dan Yang Chen pun bergumam,
Apa kedua beruang liar itu ada di tahap kelima body tempering? Kurasa ini akan sedikit merepotkan. Lalu di sisi lainnya kita diperlihatkan seseorang murid yang berkata, "Lihat, seseorang telah memasuki lantai keempat." Lalu orang di depannya pun berkata, "Mungkinkah dia bukan Guang Mingho?" Lalu kita diperlihatkan gadis senpai yang memandangi pagoda itu sambil berkata, "Mungkinkah dia Yang Chen?" Lalu tiba-tiba pagoda itu pun bersinar dan di sana seseorang murid pun terjatuh. Dan dari samping seseorang master pun berkata, "Semua murid yang tidak lolos level pertama telah keluar." Itu berarti murid yang masih belum keluar dinyatakan lulus ujian ini. Lalu tetua lain pun berkata, ada terlalu banyak orang yang tereliminasi dan kurang dari 200 orang yang berhasil dipromosikan ke pelataran dalam di ujian kali ini. Tapi jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun kemarin. Dan di sana master lain pun berkata lagi, itu karena sekarang aturannya beda. Meskipun jumlahnya sedikit rendah, mereka mempunyai banyak bakat remaja yang sebenarnya. Itulah kenapa ini malah dianggap sebagai yang terbaik sepanjang masa. Lalu Master Code di sana pun berkata, kuharap mereka akan terus naik ke atas untuk memiliki pengetahuan diri yang baik. Jika kau cacat atau sejenisnya, bahkan jika kau memasuki pelataran dalam, itu hanya akan sia-sia. Lalu kita diperlihatkan 1 jam kemudian di sisi pagoda itu terdapat master yang berkata, ada 5 lagi yang belum keluar. Tapi tiba-tiba terdapat situ yang keluar dari pagoda itu. Lalu seseorang murid lain di sana pun berkata, itu si Tuping, aku tidak menyangka dia tidak pernah melewati lantai ketiga. Pagoda kuno ini terlalu mengerikan. Kalau begitu hanya tinggal 4 orang lagi yang tersisa. Guan Mingho, Xian Ningxi, Jian Wushu, terus satu laginya siapa? Sambil ia tolah-toleh di sana dan ia pun berkata lagi, cari tahu siapa lagi yang masih belum keluar. Dan mereka pun berkata, Yang Chen, beneran Yang Chen, dia masih belum keluar. Sambil mereka pun masih berkumpul memandangi pagoda itu. Dan di sisi Yumusu ia pun berkata, kakak Chen, apa kamu sudah menjadi sekuat ini? Lalu tiba-tiba kita diperlihatkan Lingxi yang keluar dari pagoda itu. Dan di sana seseorang pun berkata, itu Xian Lingxi, bagaimana dia melakukannya? Dia tidak tergores sedikit pun. Sambil terlihat Lingxi yang turun dari sana. Lalu kita diperlihatkan di sisi Yang Chen, ia pun masih diserang 2 beruang besar itu. Dan di sana ia pun menghindari serangan dari beruang besar itu tadi. Lalu ia pun bergumam, ini terlalu sulit. Kedua hewan buas ini sedikit merepotkan. Aku harus menggunakan kartu rahasiaku. Dan ia pun mengeluarkan aura yang sangat membara dan memukul ke arah beruang itu hingga beruang itu pun terkapar. Dan di sana ia pun bergumam, itu satu masalah terselesaikan. Sekarang tinggal satu lagi. Lihatlah betapa mendominasinya sang matahari. Ini terlalu kuat dan hebat. Dan di sana ia pun bergumam lagi, sialan, kau tadi ingin membunuhku kan? Hehehe, sekarang gantian aku yang akan membunuhmu. Sambil terlihat beruang itu yang ketakutan. Dan kita diperlihatkan di waktu yang sama di sisi Guang Mingho. Di sana ia pun diserang oleh 2 beruang hingga kewalahan. Dan ia pun bergumam, sialan, lantai keempat ini luar biasa. Kurasa aku tidak akan bisa melewatinya. Tapi meskipun begitu, aku seharusnya mendapatkan tempat pertama kan? Sambil kita diperlihatkan pagoda itu lagi. Dan seseorang pun berkata, seseorang naik lantai kelima. Dua naik ke lantai kelima. Dan bersambung.